Pemirsa, 4 kabupaten di Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Pidijaya, telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor hingga 22 Januari mendatang. Langkah ini dilakukan mengingat daerah tersebut masih butuh penanganan lebih lanjut untuk pemulihan pasca bencana. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rudi Hermawan di Pidijaya. Rudi, selamat pagi. Apa saja fokus pemerintah Kabupaten Pidijaya dalam masa tanggap darurat 14 hari ke depan? Ya, Jose dan Pak Ma serta pemirsa Metro TV memang benar bahwa pemerintah Kabupaten Pidijaya, yaitu salah satu kabupaten dari 4 kabupaten di Aceh yang memperpanjang tanggap masa darurat dalam bencana banjir dan longsor yang terjadi akhir November 2025 kemarin. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidijaya mengingat banyak persoalan yang belum memang berjalan tuntas atau belum berjalan maksimal ketika masa tanggap darurat sebelumnya yang telah dilakukan sudah beberapa kali. Sehingga pemerintah Kabupaten Pidijaya mengambil keputusan untuk melakukan memperpanjang masa tanggap darurat ini selama 14 hari ke depan atau 2 pekan ini untuk fokus yang pertama sekali untuk dalam proses pendataan rumah-rumah masyarakat yang rusak. Artinya pendataan yang dilakukan dalam 14 hari ini terkait pendataan kerusakan berat, kerusakan ringan, kemudian kerusakan yang sedang itu dilakukan secara baik NM dan baik adat atau dari kepemilikan dan alamatnya langsung. Artinya selain pendataan rumah masyarakat juga akan dilakukan pendataan yang lebih akurat terkait kerusakan fasilitas umum termasuk infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Pidijaya. Langkah ini memang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidi untuk memastikan bagi masyarakat korban kemarin, artinya untuk menempati rumah hunian sementara yang sudah dalam pengerjaan saat ini memang ada sekitar 600 unit rumah huntara yang dibangun di sejumlah titik di Kabupaten Pidijaya. Sehingga pemerintah untuk memastikan siapa saja nanti masyarakat yang akan memilih untuk tinggal di rumah hunian sementara dan juga masyarakat yang memilih untuk tinggal di rumah masing-masing dengan menunggu dana tunggu hunian atau DTH ini diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan untuk masing-masing kepala keluarga. Kemudian di sisi lain pemerintah juga saat ini mengingat ada banyak persoalan lain termasuk dalam pembersihan ruas jalan yang masih banyak material sehingga di Kabupaten Pidijaya ini masih terkendala untuk mengakses ke beberapa daerah karena kondisi di ruas jalan di Pidijaya ini sudah seperti aliran sungai. Di sisi badan kiri kanan jalan itu sudah menumpuk material banjir termasuk kayu gelondongan hingga tumpukan 2 meter di sisi dan kanan badan jalan. Sehingga ini membuat kendala juga untuk diakses oleh kendaraan roda 2 maupun mobil-mobil yang rendah. Di sisi lain juga pemerintah mempercepat normalisasi mengingat banyaknya terjadi banjir susulan selama setelah banjir bandang yang terjadi akhir November 2025 kemarin. Sehingga ruas-ruas jalan kemudian normalisasi sungai itu terus dikebut agar proses tanggap darurat ini bisa cepat selesai. Termasuk di sisi lain pemerintah Kabupaten Pidijaya untuk mempercepat akses di beberapa wilayah yang memang masih sulit terhubung seperti mempercepat membangun jembatan. Dan saat ini sudah ada 2 jembatan gantung yang sudah selesai dikerjakan oleh pihak TNI dan bekerjasama dengan Vertikal Rescue Indonesia untuk sudah bisa terbuka akses dan sudah terhubung antara kedua desa di wilayah Pidijaya. Josie. Baik, terima kasih Rudi Hermawan melaporkan langsung dari Pidijaya Aceh. Semoga Pidijaya keadaannya semakin membaik. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.